Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya pada kuliah Tanggung Gugat Negara dan Pemerintah ya. Pada kesempatan kuliah kali ini kita akan membahas mengenai keputusan ya tata usaha negara atau keputusan administrasi negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ya. Nah, sebagaimana dalam kuliah-kuliah yang sebelumnya pernah kita bahas bahwasannya pemerintah itu dalam menjalankan tugas-tugasnya seringkali melakukan perbuatan hukum perdata ya. Nah, perbuatan-perbuatan hukum perdata ini ya bisa berupa jual beli, bisa berupa sewa menyewa, juga bisa berupa kerjasama lain ya oleh pihak swasta dengan pihak swasta. Nah, kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta itu tentu saja dituangkan ke dalam sebuah kesepakatan ya, kesepakatan kerjasama. Nah, kesepakatan kerjasama ini tentu saja secara konkret kita menyebutnya dengan kontrak ya, atau perjanjian. Nah, tetapi karena salah satu pihak yang membuat perjanjian ini adalah pemerintah gitu ya, maka acap kali ya, sering kali perjanjian-perjanjian itu ya, kontrak-kontrak yang dibuat oleh pemerintah itu dengan pihak lain ya, non pemerintah dengan pihak swasta, diberi jubah ya, diberi baju, diberi wadah berupa keputusan pemerintah ya, keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara. Nah, jadi ini merupakan suatu peristiwa yang unik ya, karena wadahnya menggunakan keputusan pemerintah ya, bajunya menggunakan keputusan tata usaha negara, tetapi isinya itu merupakan peristiwa perdata ya, merupakan perbuatan perdata. Isinya berupa perjanjian atau kontrak perdata antara pemerintah dengan pihak lain. Nah, ini di sini menurut Indro Harto di sini telah terjadi peleburan ya, telah melebur keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara yang dikeluarkan oleh pemerintah ini telah melebur ke dalam perbuatan hukum perdata ya, ke dalam peristiwa perdata. Nah, inilah yang dinamakan dengan teori melebur ya, nanti yang akan kita bahas. Nah, sekarang kita lihat apa itu pengertian keputusan yang merupakan perbuatan hukum perdata ya. Nah, keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ini memiliki nama lain ya, atau disebut juga perbuatan perdata pemerintah ya, atau keputusan yang melebur ke dalam perbuatan hukum perdata. Nah, ini tadi yang seperti kita singgung tadi ya di awal, bahwa keputusan yang dikeluarkan tersebut melebur ke dalam perbuatan hukum perdata ya. Jadi walaupun menggunakan wadah keputusan, tapi isinya itu adalah perbuatan hukum perdata ya, berupa perjanjian, kontrak, kesepakatan, dan sebagainya. Kemudian keputusan yang merupakan perbuatan hukum perdata itu disebut juga keputusan yang bersifat perdata. Atau kalau yang lebih singkat lagi ya, ingin lebih pendek lagi supaya mudah mengingatnya, kita bisa juga menyebutnya dengan keputusan perdata saja ya, keputusan perdata. Nah, yang dimaksud dengan keputusan perdata adalah sarana hukum. Pertama, sarana hukum yang dipergunakan untuk mengatur dan mengesahkan suatu hubungan keperdataan
antara pejabat atau badan tun dengan seseorang atau badan hukum perdata. Nah, ini jadi ada seseorang atau badan hukum perdata yang berarti di sini non pemerintah ya atau swasta. Nah, jadi keputusan ini dikeluarkan itu semata-mata untuk mengesahkan, mengatur dan mengesahkan hubungan keperdataan. Ya. Nah, menggunakan sarana keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara karena salah satu pihak yang membuatnya adalah pemerintah. Ya. Jadi di sini pemerintah itu menggunakan wadah, menggunakan bentuk baju keputusan. Ya. Namun yaitu tadi, substansinya isi keputusannya itu perbuatan perdata. Nah, jadi sudah terjadi peleburan di sini ya. Wadah atau baju keputusannya itu bernuansa publik gitu ya, tapi isinya itu sepenuhnya adalah perbuatan perdata. Nah, jadi keputusan yang publik itu dia sudah melebur ke dalam hukum perdata ya, seperti itu. Yang kedua, keputusan perdata diartikan sebagai keputusan yang dikeluarkan untuk mengatur hubungan keperdataan. Yang ketiga, keputusan perdata adalah keputusan yang dikeluarkan untuk mengesahkan atau menolak suatu hubungan keperdataan antara pejabat atau badan tun dengan seseorang atau badan hukum perdata. Nah, jadi keputusan perdata ini ya umumnya itu mengatur dan mengesahkan, tapi juga ada kalanya keputusan ini tidak mengesahkan suatu perbuatan hukum perdata, tapi justru sebaliknya keputusan ini menolak suatu hubungan keperdataan antara pejabat atau badan tun dengan seseorang atau badan hukum perdata. Ya. Kalau keputusan ini diterbitkan untuk mengatur dan mengesahkan, ya berarti jadilah itu hubungan keperdataannya. Ya. Berarti dijalankan itu hubungan keperdataannya. Tapi kalau keputusannya ini menolaknya, berarti itu tidak jadi untuk melakukan perbuatan perdata. Apa yang menjadi dasar lahirnya ya keputusan perdata ini? Dengan kata lain, kenapa digunakan baju keputusan tun yang bersifat perdata ini? Nah, adapun tujuannya itu semata-mata untuk mengatur dan mengesahkan suatu hubungan kerja yang bersifat keperdataan, ya, yang bersifat keperdataan. Jadi keputusan ini ya walaupun instrumen keputusan itu bernuansa hukum publik, tapi dengan substansi daripada keputusan itu adalah perdata, ya, maka sebenarnya yang lebih dominan adalah perdatanya di sini. Oleh sebab itu, keputusan perdata ini dikeluarkan semata-mata untuk mengatur dan mengesahkan suatu hubungan kerja yang bersifat keperdataan. Jadi di sini yang lebih ditonjolkan adalah hubungan perdatanya, hubungan perdatanya. Terlepas dari hubungan perdata itu dimasukkan ke dalam sebuah keputusan. Nah, jadi titik beratnya bukan lagi keputusannya, yang biasanya itu bersifat publik ya, tapi titik beratnya itu sudah mengarah kepada hubungan perdatanya. Nah, makanya keputusan ini dikatakan melebur ke dalam hukum perdata. Ya. Nah, itu yang saya katakan tadi ya. Kenapa kok perbuatan hukum perdata ini atau perjanjian perdata ini atau kontrak perdata ini harus dituangkan ke dalam sebuah keputusan. Ya.
dalam sebuah keputusan. Kenapa tidak dinamakan perjanjian saja? Ya, tidak dinamakan kontrak saja, hanya tidak dinamakan kontrak saja, melainkan harus diberikan payung sebuah keputusan tata usaha negara. Nah, jawabannya itu tadi, karena ini melibatkan badan atau pejabat tata usaha negara. Ya. Nah, badan atau pejabat tata usaha negara ketika melakukan suatu peristiwa hukum, ketika melakukan perbuatan hukum, maka ciri khasnya, yang menjadi ciri khas, yaitu pemerintah akan mengeluarkan sebuah keputusan, sebuah keputusan. Nah, keputusan ini menjadi ciri khas, menjadi ciri khas bahwa salah satu subjek yang membuat perjanjiannya ini, yang membuat kontraknya ini adalah pemerintah, atau pejabat, atau penguasa. Nah, pemerintah itu melakukan perbuatan hukum perdata. Pemerintah itu menyepakati sebuah perjanjian atau kontrak itu pada akhirnya itu sebagai konsekuensi daripada pelaksanaan tugas-tugas dan fungsinya. Nah, dengan perkataan lain, pemerintah itu seringkali di dalam melakukan tugas-tugas pokok dan fungsinya itu, maka harus melakukan perbuatan hukum perdata. Perlu melakukan perbuatan hukum perdata demi memenuhi tugas-tugasnya. Oleh sebab itulah, perbuatan perdata ini perlu dituangkan ke dalam sebuah keputusan, keputusan di mana tidak bisa dilepaskan, bahwa terbitnya keputusan ini sebagai pengaruh hukum publik, sebagai pengaruh hukum publik, di mana pemerintah itu merupakan badan hukum publik, sebagai penguasa. Nah, jadi tetap ada pengaruhnya, walaupun ini perbuatan hukum perdata, tapi tak ketinggalan pengaruh hukum publiknya berupa keputusan tata usaha negara yang diterbitkan. Tapi lagi-lagi, kembali saya tegaskan bahwa di sini yang menjadi titik berat adalah perjanjiannya, atau kontraknya, atau perbuatan perdatanya. Sedangkan bajunya yang menggunakan keputusan, yang menggunakan format keputusan, yang menggunakan bentuk keputusan, itu hanya formalitas saja. Jadi tidak dititik beratkan kepada format atau instrumen keputusan, yang melainkan dititik beratkan kepada isi keputusannya, yaitu perbuatan perdatanya. Nah, oleh sebab itulah keputusan ini melebur ke dalam hukum perdata. Keputusan ini dapat dikatakan merupakan murni perbuatan hukum perdata. Sehingga kalau terjadi pelanggaran, terhadap keputusan ini, kalau misalnya pemerintah itu melanggar keputusan ini, pemerintah itu tidak melaksanakan isi perjanjian, pemerintah itu tidak melaksanakan isi kontrak sebagaimana diatur dalam keputusan ini,
yang berakibat kepada kerugian di pihak lain, ya, maka berarti di sini pemerintah telah melakukan yang namanya wan prestasi. Wan prestasi. Nah, wan prestasi ini kalau mau dipermasalahkan ke pengadilan, mau dituntut ke pengadilan, maka tentu saja gugatannya itu tidak diajukan ke PT UN, ya, ke PT UN, melainkan ini gugatan perdata, ya, gugatan wan prestasi. Wan prestasi di sini pemerintah itu bisa jadi tidak melakukan suatu prestasi, ya, tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan, gitu ya, atau sebaliknya melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, itu telah terjadi wan prestasi. Nah, wan prestasi ini diaturnya di hukum perdata sehingga apabila dalam perjanjian ini pemerintah melakukan pelanggaran, ya, atau wan prestasi, maka pihak yang dirugikan menggugatnya ke pengadilan negeri, tidak ke PT UN. Nah, itu ya ciri khas daripada keputusan yang bersifat perdata, ya, itu gugatannya ke pengadilan negeri, tidak ke PT UN. Nah, ini pengecualian dari keputusan-keputusan yang sebelumnya kita bahas, ya. Kalau keputusan-keputusan yang sebelumnya kita bahas, ya, dalam kuliah-kuliah yang sebelum-sebelumnya, nah itu semuanya itu digugatnya ke PT UN, ya. Tapi untuk yang ini gugatannya ke pengadilan negeri, ya, karena ini gugatan perdata wan prestasi, tidak memenuhi isi perjanjian walaupun menggunakan instrumen, ya, walaupun menggunakan baju keputusan. Tapi ingat, ya, karena ingat keputusan di sini sudah melebur ke dalam hukum perdata, ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan teori melebur, ya, teori melebur. Nah, sekarang kita lihat, ya, contoh-contoh keputusan perdata, ya. Misalnya, ya, ada kerjasama antara pemerintah DKI Jakarta dengan perusahaan swasta dalam pengadaan dan pengoperasian busway, ya, atau Transjakarta, MRT, ya, dan LRT. Kemudian juga kan kalau mau ada pemilu, ya, atau pilkada, maka itu para pemilih yang sudah memilih itu setelah keluar dari bilik suara maka akan ditandai dengan dicelupkan jarinya ke tinta, ya, ke tinta. Nah, tentu saja tinta ini kan harus dibeli, ya, harus diadakan. Nah, siapa yang mengadakan? Itu tentu pihak swasta, ya, karena KPU itu tidak mungkin membuat tinta, ya. Nah, tentu KPU itu harus membuat kerjasama dengan pihak swasta yang mengadakan tinta ini. Nah, ini contoh lain keputusan perdata, ya. Kemudian ada lagi perjanjian, ya, antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Pembangunan Jaya Ancol. Nah, ini PT ini kan swasta ini, ya. Jadi di sini kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta. Tentang apa? Tentang pemenuhan kontribusi reklamasi Ancol Barat, ya, oleh PT Pembangunan Jaya Ancol kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Perjanjian ini nomor 16 tahun 2017. Nah, ini, ya. Jadi perjanjian semacam ini, perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah ini ciri khasnya itu ada nomornya dan tahun, ya. Jadi seperti peraturan, ya, perjanjian nomor 16 tahun 2017 ini seperti keputusan-keputusan itu, ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah itu selalu ada nomor dan tahun. Nah, ini, ya, perjanjian-perjanjian perdata antara pemerintah dengan pihak swasta. Di sini kita lihat PT Pembangunan Jaya ini diwajibkan untuk memberikan kontribusi, ya, terhadap
reklamasi yang sudah dilakukan oleh PT tersebut ya, karena reklamasi ini nanti akan dapat menjadi tempat wisata gitu ya, yang tentunya menghasilkan keuntungan. Nah itu, nah tentu saja keuntungan ini harus dibagi ya, harus di share gitu ya ke pemerintah DKI ya, ke pemerintah DKI. Sebagai konsekuensi ya, PT Pembangunan Jaya ini sudah diberikan hak ya untuk melakukan reklamasi. Nah ini semuanya, kesepakatan ini dituangkan ke dalam sebuah perjanjian ya, antara pemerintah DKI dengan PT Pembangunan Jaya Ancol. Nah banyak sekali ya pemerintah itu melakukan berbagai macam perjanjian ya dengan pihak swasta, banyak sekali ya. Nah yang perlu diberikan contoh yang lain ya. Nah ini saudara bisa lihat ini ya, perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak swasta ya. Ada perjanjian kerjasama antara Provinsi DKI dengan PT PLN, ada perjanjian kerjasama Provinsi DKI dengan PT Deloitte ya, konsultan, perjanjian kerjasama Provinsi DKI Jakarta dengan pihak swasta, dengan KPU, nah kalau KPU ini sesama pemerintah, dengan kepolisian sesama pemerintah. Kemudian ada perjanjian kerjasama antara Provinsi DKI Jakarta dengan PT Gria Karunia Sejahtera ya, swasta. Perjanjian kerjasama Provinsi DKI Jakarta dengan PT Duta Semesta, dengan PT Angkasa Pura dan sebagainya. Nanti saudara bisa buka sendiri ya websitenya ini untuk melihat macam-macam perjanjiannya. Nah kembali yang perlu ditegaskan di sini ya, bahwa ini perjanjian bersifat perdata ya, walaupun dituangkan ke dalam sebuah keputusan. Titik beratnya adalah perbuatan perdata ya. Keputusannya sudah dikatakan melebur ke dalam hukum perdata. Oleh sebab itu, segala konsekuensi yang ditimbul akibat perjanjian ini itu semua bersifat perdata ya. Sehingga apabila misalnya pemerintah itu melanggar perjanjian ini atau kontrak ini, maka pelanggarannya ini merupakan pelanggaran perdata ya. Jadi walaupun perjanjian ini dituangkan ke dalam sebuah keputusan, tapi tetap pelanggarannya adalah pelanggaran perdata. Dengan demikian, apabila pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran pemerintah ini ingin mengajukan perlindungan hukum, ingin menggugat, maka gugatannya harus diajukan ke pengadilan negeri, ya, bukan ke PT UAN, ke PN, berdasarkan gugatan wan prestasi menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Gitu ya. Nah, jadi saudara harus paham ya, bahwa keputusan perdata ini merupakan pengecualian dari keputusan-keputusan jenis lain yang gugatannya ke PT UN. Kalau keputusan perdata ini gugatannya ke pengadilan negeri apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian tersebut. Ya, walaupun perjanjian itu dituangkan ke dalam sebuah keputusan pemerintah. Ya. Baik ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan kali ini. Terima kasih sudah menonton, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada kuliah-kuliah yang berikutnya. Lebih kurang yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.